Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Syekh Ibn Zuhri. Pada video kali ini kita masih membahas tentang tema lingkaran. Khususnya kita akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling. Nah, untuk mengetahui sudut pusat dan sudut keliling, perhatikan gambar lingkaran di bawah ini. Ada sudut AOB, yakni sudut alfa ini merupakan sudut pusat ya. Jadi sudut AOB atau alfa ini adalah sudut pusat, yakni sudut yang terletak pada pusat lingkaran. Kemudian ada ACB. ACB ini adalah sudut keliling, yakni sudut yang terletak pada keliling lingkaran. Nah, di sini terletak pada keliling lingkaran. Kemudian sudut pusat dan sudut keliling ada beberapa yang perlu kita pahami dari dua hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Perhatikan gambar lingkaran di bawah ini, ada sudut ACB dan sudut AOB ya. Jadi sudut pusatnya adalah AOB ini, kemudian sudut kelilingnya adalah ACB ini. Nah, sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besar sudut-sudutnya juga sama ya. Jadi perhatikan, ada dua sudut keliling ACB. Ini ACB di sini tadi. Kemudian ADB menghadap busur yang sama. Jadi busurnya adalah busur AB. Ini busur AB ini. Ini menghadap busur yang sama, menghadap busur AB. Maka besar sudut-sudutnya adalah sama. Artinya apa? Artinya sudut ACB ini sama dengan sudut ADB. Jadi besar sudut ACB sama dengan besar sudut ADB ya. Kemudian masih terkait dengan sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling ya. Jadi besar sudut pusat ini sama dengan 2 kali sudut keliling, atau sebaliknya besar sudut keliling ini adalah setengah kali sudut pusat. Sehingga dari gambar ini kita bisa menyatakan bahwa sudut AOB ini sama dengan 2 kali ACB atau sama dengan 2 kali ADB, atau sebaliknya sudut ACB ya, sudut ACB ini sama dengan setengah kali sudut AOB, atau ADB sama dengan setengah kali AOB. Oke, kemudian perhatikan gambar berikutnya lagi. Ada diameter lingkaran ya, diameter lingkaran. Kemudian ada sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran ya. Ini sudut keliling ACB, ini sudut keliling menghadap diameter lingkaran. Maka besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran adalah 90 derajat atau siku-siku. Jadi kalau kita jumpai sudut keliling menghadap diameter lingkaran, maka dia adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Sehingga setiap kita membuat sudut keliling menghadap diameter lingkaran, misalnya ini, nah, misalnya adalah ADB menghadap diameter AB, maka dia adalah sudut siku-siku. Sehingga sudut ACB ini sama dengan ADB menghadap diameter sama dengan sudut siku-siku atau 90 derajat. Kemudian sekarang perhatikan contoh soal yang pertama. Pada gambar di bawah ini sudut AOB sama dengan 110. Berapakah besar ACB dan ADB? Perhatikan, sudut AOB adalah 110. Ini sudut AOB di sini. Ini merupakan sudut pusat ya, terletak pada pusat lingkaran. Kemudian ACB ini adalah sudut keliling. Sudut keliling ini menghadap busur yang sama, yakni menghadap busur AB ini ya. Jadi ACB menghadap busur AB, kemudian AOB juga menghadap busur AB, sehingga sudut ACB ini adalah setengah kali sudut AOB, sehingga besarnya adalah setengah kali 110 derajat, sehingga ACB adalah 55 derajat. Jadi besar ACB ini adalah 55 derajat.
Kemudian sudut ADB berapa? Sudut ADB ini dia juga menghadap busur AB. Jadi menghadap busur AB juga. Sementara setiap sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besarnya sama ya. Jadi ADB, sudut ADB berarti sama dengan sudut ACB, yakni 55 derajat. Kenapa? Karena sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya juga sama. Baik. Kemudian contoh soal yang kedua. Pada gambar di bawah ini, sudut PQR 25 derajat dan sudut POR sama dengan 4x. Berapakah nilai x? Jadi diketahui PQR adalah 25. Ini adalah PQR 25 derajat. Kemudian POR adalah 4x. Ya, jadi sudut PQR dan POR ini menghadap busur yang sama, ya, ini menghadap busur PR ini, jadi menghadap busur PR. Sehingga hubungannya adalah sudut POR ini besarnya adalah 2 kali sudut PQR. Ya, jadi sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, sudut POR-nya adalah 4x. Jadi 4x sama dengan 2 kali 25. PQR-nya 25. Sehingga 4x sama dengan 50, sehingga nilai x-nya adalah 50 dibagi 4 sama dengan 12,5 ya. Jadi nilai x-nya adalah 12,5. Oke. Baik, sekarang contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika sudut KOM adalah 160 derajat dan sudut KLM sama dengan 55x ditambah 5, berapakah nilai x? Sekarang diketahui dulu. Yang diketahui pertama adalah sudut KOM. KOM yang dimaksud, jadi kalau seperti ini berarti adalah sudut ini ya, 160 derajat. Kemudian sudut KLM-nya adalah 5x ditambah 5. Diketahui dalam soal. Nah, untuk mencari nilai x, maka kita harus mencari sudut mana yang menghadap busur yang sama. Sudut mana saja ya. Sekarang perhatikan. Ini ada sudut KOM yang besar. Ya, jadi sudut KOM yang besar. Kalau ini kan yang kecil ya, jadi yang besar. Sudut KOM yang besar ini itu diperoleh dari sudut satu putaran penuh 360 derajat dikurangi 160 derajat ya. Jadi 360 dikurangi 160 derajat, sehingga diperoleh sudut KOM sama dengan 360 derajat dikurangi 160 derajat sama dengan 360 kurangi 160 sama dengan 200 derajat. Jadi sudut KOM yang besar ini adalah 200 derajat. Nah, kemudian sudut KOM yang besar ini menghadap busur yang sama. Ini busurnya adalah busur KM yang panjang, yang besar ini, sehingga ada hubungan dengan sudut KLM. Sudut KLM ini juga menghadap busur yang sama, menghadap busur KM. Maka sudut KLM sama dengan setengah kali sudut KOM, sudut KOM yang besar ya. KLM diketahui 5x tambah 5, setengah kali KOM yang tadi sudah ketemu adalah 200 ya. Berarti 5x tambah 5 sama dengan setengah kali 200. Setengah kali 200 nya adalah 100 ya. 5x tambah 5 sama dengan 100, berarti 5x sama dengan 100 dikurangi 5 ya. Jadi 5x sama dengan 95, maka nilai x nya adalah 95 dibagi 5 sama dengan 19 ya. Jadi nilai x nya adalah 19 derajat ya. Baik. Kemudian soal yang keempat, perhatikan gambar lingkaran di bawah ini. Pada gambar di bawah ini, sudut APB, ini sudut APB, ditambah sudut AQB, ditambah sudut ARB ini diketahui dalam soal 144 derajat. Berapakah besar sudut AOB? Ini besar sudut AOB ini yang ditanya. Oke. Sudut APB, AQB, dan ARB ini adalah sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Jadi sama-sama menghadap busur AB ini ya. Jadi
ini menghadap busur AB ini, sehingga besar sudut keliling tersebut adalah sama ya. Jadi besar sudut keliling tersebut adalah sama, sehingga sudut APB sama dengan AQB sama dengan sudut ARB. Nah, karena sama, ini pernyataan dalam soal tadi, sudut APB ditambah sudut AQB ditambah sudut ARB sama dengan 144 derajat. Nah, ini karena sama kita misalkan adalah X. Jadi X ditambah X ditambah X sama dengan 144. Ini sama dengan 3X ya. Jadi 3X sama dengan 144 derajat, sehingga nilai X nya adalah 144 dibagi 3 sama dengan 48 ya. Nah, nilai X nya 48, sementara yang ditanya itu adalah AOB. X itu misalkan kita misalkan adalah sudut APB ya. Boleh AQB atau ARB juga boleh, tapi misalkan salah satu ya. Jadi sudut APB misalnya ini adalah X 48. Karena menghadap busur yang sama, menghadap busur AB ini tadi, dengan sudut pusat juga menghadap AB, maka hubungannya adalah sudut AOB sama dengan 2 kali sudut kelilingnya ya, atau sudut APB dalam hal ini. Nah, sudut APB sudah ketemu tadi adalah 48, berarti 2 kali 48 sama dengan 96 ya. Jadi sudut AOB sama dengan 90 derajat. Baik, kita lanjutkan soal yang terakhir. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah nilai A dan B. Diketahui di dalam soal ini PQR ini adalah 55 derajat ya. Di PQR 55 derajat, kemudian QPO atau di sini ini adalah 25 derajat. Ditanya nilai A dan nilai B. Nah, yang pertama kita cari dulu hubungan yang sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur yang sama ini. Jadi sudut PQR menghadap busur yang sama, menghadap busur PR ini. Ini menghadap busur PR ini. Sehingga sudut POR itu sama dengan 2 kali sudut PQR, sama dengan 2 kali sudut PQR. Sehingga diperoleh sudut POR sama dengan 2 kali 55 sama dengan 110 ya, jadi sudut POR ini adalah 110 derajat. Kemudian kita ingin mencari nilai A ya. Berarti kalau kita perpanjang O ke S, misalnya S, jadi ini kita perpanjang. Nah, tujuan kita adalah mencari A ini. Hubungannya adalah sudut keliling ini dengan sudut pusat yang kita cari di sini. Ya, ini menghadap busur yang sama, busur RS ini. Ya, jadi menghadap busur RS. Maka hubungannya adalah sudut ROS. Ini kita cari dulu sudut ROS ya. ROS itu adalah sudut setengah lingkaran dikurangi sudut yang diketahui tadi 110 ini ya. Jadi 180 setengah lingkaran dikurangi 110 derajat ya. Sudut setengah putaran tadi ya. 180 derajat. Kemudian diperoleh ROS-nya adalah 70 derajat. Nah, ini ada hubungan dengan sudut keliling ini karena menghadap busur yang sama tadi ya. Sehingga sudut RPO atau nilai A itu adalah setengah kali sudut ROS. Jadi setengah kali 70 derajat sama dengan 35. Oke, jadi ini adalah nilai A-nya. Kemudian kita ingin mencari nilai B-nya. Kita ingin mencari nilai B. Nah, untuk mencari nilai B, perhatikan segitiga PTQ ya. PTQ ya. Jadi segitiga bawah ini PTQ. Nah, kita ingin mencari sudut di sini ya. Sudut ini kita cari. Sudut ini berapa? Ya. Ingat, jumlah seluruh sudut dalam suatu segitiga itu sama dengan 180. Jadi nanti sudut ini ditambah ini
tambah ini harus 180 derajat. Sehingga dari sudut itu sudut PTQ di sini ditambah sudut PQT, ditambah sudut PQT di sini ditambah sudut QPT, maka harus sama dengan 180 derajat. Sehingga diperoleh sudut PTQ ditambah PQT tadi 55 diketahui, kemudian QPT-nya juga diketahui adalah 25 derajat. Sehingga PTQ sama dengan 180 dikurangi 55 dikurangi 25 derajat sama dengan 100. Jadi sudut PTQ di sini adalah 100 derajat. Nah, sudut PTQ ini nanti kita untuk mencari sudut yang sebelah sini. Ini sudut kita perhatikan segitiga. Sebelum mencari B, kita harus mencari sudut ini dulu ya. Nah, ini itu adalah tadi ada ini setengah lingkaran ya, setengah lingkaran, berarti sudut RTO ini sama dengan 180 derajat dikurangi sudut PTQ ya, dikurangi sudut PTQ ya, PTQ di sini tadi. Sehingga 180 dikurangi 100 sama dengan 80 derajat. Nah, sekarang perhatikan segitiga ROT, segitiga yang kecil ini. ROT. Nah, ingat seperti tadi jumlah sudut dalam seluruh seluruh sudut dalam suatu segitiga itu sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut TRO nah ini B ini ditambah ROT di sini tadi ditambah RTO di sini tadi yang barusan kita temukan itu harus sama dengan 180 derajat. Nah, TRO-nya tadi adalah B, ini B ditambah 70 ya, ROT tadi, ROT sama dengan ROS tadi 70, kemudian sudut RTO-nya barusan kita temukan adalah 80 derajat ini. Nah, ini harus 180 derajat, sehingga B sama dengan 180 dikurangi 70 dikurangi 80 sama dengan 30 derajat ya. Jadi nilai B-nya ketemu 30 derajat. Nah, sekali lagi untuk memahami menyelesaikan berbagai soal terkait dengan sudut pusat dan sudut keliling, yang pertama kita harus ketahui konsep sudut pusat dan sudut keliling yang ada busur yang sama, yang pertama. Kemudian hubungan sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap busur yang sama, dan juga sudut pusat sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Ditambah lagi tentu kita harus mengetahui, mengingat besar sudut dalam jumlah seluruh sudut di dalam segitiga, suatu segitiga adalah 180 derajat. Baik, demikian pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kita agar supaya mereka terbantu di dalam belajarnya masing-masing, dan tentu kita berharap semuanya tetap semangat untuk mendapatkan nilai yang paling baik, yang terbaik. Dan jangan lupa like dan subscribe video di channel ini. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.